menit kemudian, Adi ini mendengar ada suara orang, kalau dalam bahasa Jawa itu ngeremeng. Disitulah samar-samar Adi ini melihat ada sosok perempuan, memang rambutnya panjang, dia pakai kebaya, terus si perempuan ini menyeringai ke arah Adi, tersenyum sambil taringnya itu keluar. Dia melihat jenazah Pak Tris ini berdiri, melongok ke arah Adi. Waktu itu Pak Tris ini menampakkan wajahnya pucat, agak kehitam-hitaman, melongok ke arah Adi, sambil mengeluarkan suara seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Adi, yang asalnya dari Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini, kami akan membagikan cerita. Jadi cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Adi, yang asalnya dari Jawa Timur. Nah, Adi ini dari kecil dia tinggal di sebuah daerah di Lumajang, Jawa Timur. Jadi ceritanya di masa-masa kecil itu dia hidup secara sederhana dan cukup lah. Dia tinggal di sana bersama kedua orang tuanya, dan juga dia punya satu orang kakak lelaki dan satu orang adik perempuan. Nah, Adi ini punya namanya Hadi. Hadi ini sudah sukses dari sejak lama, dan ketika Hadi ini sukses, beliau sempat tinggal di Surabaya. Rumah di Surabaya itu ada 3, dan ketiga rumah Hadi ini jarang ditempati karena beberapa tahun belakangan itu Hadi dan keluarganya sudah tinggal di Palembang. Beliau mengembangkan bisnis lagi di sana. Nah, semenjak saat itu ketika Adi ini duduk di bangku kelas 2 SMA, Hadi sempat berpesan ke Adi ini, nanti kalau setelah kamu lulus sekolah, kamu tempati rumah di Surabaya itu, karena saya nggak ada yang nempatin. Nah, sebenarnya Hadi ini pernah menawarkan rumah ini ke saudara-saudara yang lain, termasuk ke ibunya Adi, tapi banyak saudara-saudara dari Hadi ini yang nggak mau karena mereka pengen tinggal di tempat tinggalnya masing-masing. Nah, ketika mendapat informasi ini dari Hadi, waktu itu Adi belum bisa memutuskan. Dia masih kerasan tinggal di rumahnya di Lumajang itu. Dan dia juga berpikir kalau nantinya dia tinggal di Surabaya, dia mau ngapain juga. Akhirnya ketika dia duduk di bangku kelas 3 SMA,
Om Hadi ini mengabarkan lagi ke Adi bahwa beliau akan membiayai biaya perkuliahan Adi di Surabaya. Adi disuruh milih, dia tinggal milih kemanapun. Kalaupun dia nggak keterima di negeri, Om Hadi siap membiayai Adi kuliah di universitas swasta. Nah, dari situlah akhirnya Adi ini coba diskusi dengan kedua orang tuanya. Singkat cerita, orang tuanya pun mengizinkan. Akhirnya benar, setelah dia lulus SMA, dia langsung menuju ke Surabaya. Dan karena rumah Om Hadi di Surabaya itu ada 3, Adi memilih lokasi yang ada di jantung kota Surabaya. Yang ada dalam pikiran Adi waktu itu, supaya akses dia kemana-mana ini mudah. Jadi Adi di situ bawa 1 buah sepeda motor, dan dari 3 rumah ini dikelola atau diurusi oleh seorang bapak-bapak usianya sekitar 50 tahunan lebih, namanya Pak Tris. Pak Tris ini juga jarang ditemui oleh Adi. Barulah di hari kedua Pak Tris ini datang di rumah itu. Nah, ternyata barulah Adi ini tahu bahwa Pak Tris ini ngurusi semua rumah yang di Surabaya itu, termasuk rumah yang ditempatin Adi ini. Nah, rumah itu ada di sebuah lingkungan elit, bisa dikatakan perumahan elit. Jadi jarang sekali ada orang keluar rumah. Di situ Pak Tris juga menjelaskan bahwa Pak Tris ini jarang singgah di rumah itu. Tapi memang beliau ini punya kamar khusus di rumah itu. Nah, kamar ini lokasinya ada di belakang, persis di sebelah toilet. Jadi Pak Tris setelah menjelaskan hal itu, Adi agak lega, paling tidak dia nggak setiap hari sendirian. Jadi setelah Pak Tris menjelaskan beberapa hal kepada Adi, akhirnya Pak Tris ini pun pamit, dia mau menuju ke rumah yang lain. Nah, biasanya Pak Tris ini datang ke rumah itu lagi sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Ini keterangan dari Pak Tris sendiri. Nah, kalaupun di atas jam 12 malam Pak Tris belum tiba di sana, berarti bisa dipastikan Pak Tris menginap di rumah yang lain. Nah, pandangan pertama kali Adi kepada Pak Tris, atau penilaian pertama kali Adi terhadap Pak Tris ini orangnya cukup pendiam. Dia sudah dapat informasi sebelumnya dari Om Hadi bahwa Pak Tris ini orangnya pendiam. Kalau dia nggak kamu ajak ngomong, ya dia akan diam seperti itu. Memang orangnya seperti itu. Di samping itu juga, Om Hadi juga sempat menjelaskan sedikit hal tentang Pak Tris kepada Adi, bahwa Pak Tris ini orangnya nggak sholat, jadi kamu harap memaklumi. Om Hadi mungkin tahu bahwa Adi ini orangnya sangat giat sekali sholat 5 waktu. Dia juga mempelajari agama secara cukup mendalam. Jadi kenapa Om Hadi menginfokan hal ini sebelumnya? Karena khawatir nanti Adi kaget dengan apa yang dilakukan oleh Pak Tris. Awalnya itu aja yang diterima oleh Adi informasinya. Jadi dia menjalani kehidupan di sana sampai pada akhirnya Adi pun memulai prosesi belajar mengajar di perkuliahan. Jadi dia sudah mulai aktif kuliah, dia sudah kenal dengan beberapa teman. Dan yang terjadi dengan Pak Tris ini memang jarang sekali tidur di rumah itu. Kadang beliau ada di rumah itu sekitar 2 hari 2 malam, kemudian beliau keluar lagi. Ya, yang diketahui oleh Adi, Pak Tris ngurusi rumah-rumah yang lain. Sampai suatu ketika, Adi ini mengundang teman-teman dari kampusnya, didatangkan ke sana untuk sekedar makan-makan, main game, dan juga ngobrol-ngobrol. Nah, sekitar jam 11 malam, teman-temannya ini sudah mau pamit pulang semua. Ketika teman-teman Adi ini keluar dari pintu gerbang, Pak Tris datang. Nah, kebetulan waktu itu ada yang mengenal Pak Tris. Jadi salah satu teman Adi ini ada yang mengenal Pak Tris. Loh, Pak Tris kok di sini? Loh, iya. Kamu ini temannya Mas Adi. Iya, Pak. Nah, perkenalan ini hanya sebatas itu. Barulah keesokan harinya ketika Adi ini menuju ke kampus, dia ketemu salah satu temannya tadi yang mengenal Pak Tris ini. Nah, temannya ini kita sebut namanya Wisnu. Di situ Wisnu ini langsung manggil Adi. Didi, kok kamu kenal Pak Tris? Gimana ceritanya? Ya, Adi menceritakan bahwa itu pegawainya omku, sudah lama ikut omku. Loh,
masalahnya kamu tahu nggak Pak Tris ini siapa? Nah, Adi bilang, ya nggak tahu, aku cuma kenal Pak Tris bahwa Pak Tris ini pegawainya omku. Barulah Wisnu ini cerita. Jadi dulu, bapaknya Wisnu ini sempat mengikuti sebuah, bisa dikatakan perguruan lah. Kalau kita ngomong ini sekte, terlalu berlebihan. Yang jelas, sebuah komunitas, di mana komunitas ini sering sekali mengunjungi tempat-tempat angker dan keramat. Dan di sana, menurut Wisnu, komunitas ini melakukan sebuah ritual-ritual yang mengarah kepada penyembahan Nyi Roro Kidul. Nah, sejak saat itulah perilaku dari bapaknya Wisnu ini terlihat sering aneh. Jadi di rumah itu bapaknya ini sering menyembelih ayam itu di kamarnya sendiri. Kemudian darah ayam itu dibiarkan sampai membusuk. Dan kemudian hal-hal lain yang membuat keluarga Wisnu ini merasa terganggu dengan kelakuan bapaknya adalah bapaknya ini sering bangun di tengah malam, terus beliau itu keluar tanpa baju, tanpa celana, hanya pakai celana dalam atau bisa dikatakan cawet. Beliau keliling kampung, kemudian balik lagi dan berdiam diri di depan rumah. Nah, hal itu dilakukan kadang-kadang 2 atau 3 hari sekali. Dan sebenarnya masih banyak sekali kelakuan-kelakuan nyeleneh yang dilakukan oleh bapaknya Wisnu semenjak beliau ini mengikuti komunitas tersebut. Nah, setelah dapat cerita ini dari Wisnu, Adi ini agak kurang yakin juga karena si Adi ini nggak mengenal Pak Tris secara mendalam. Nah, apa yang diinfokan oleh Wisnu ini kemudian dikonfirmasi langsung oleh Adi kepada omnya. Jadi pertama-tama Adi ini tanya ke omnya, "Om, ini ada temanku yang kenal sama Pak Tris." Diceritakan semua, katanya Pak Tris ini mengikuti komunitas seperti ini. Ternyata Om Hadi ini menjelaskan dengan santai. Kan Om sudah bilang, Pak Tris itu tidak sholat, dia punya kepercayaan sendiri. Nah iya, tapi masa kayak gitu Om, masa kata Wisnu ini mereka itu kayak mengidolakan Nyi Roro Kidul banget, sampai-sampai lebih ke arah penyembahan Nyi Roro Kidul. Masa iya seperti itu? Nah, Om Hadi ini menjelaskan sekali lagi, sudahlah, kalau nanti suatu saat kamu tahu kamarnya Pak Tris yang ada di sana, entah secara kebetulan atau secara disengaja, kamu pasti meyakini bahwa Pak Tris itu hubungannya erat sekali dengan Nyi Roro Kidul. Memang komunitas mereka seperti itu. Mereka mengagung-agungkan Nyi Roro Kidul. Nah, jadi setelah mendapat penjelasan dari Om Hadi, Adi semakin penasaran. Ternyata kamar yang ditempati oleh Pak Tris ini, menurut Om Hadi, digunakan sebagai sarana ritual, sarana penyembahan terhadap Nyi Roro Kidul. Nah, singkatnya, setelah mendapat informasi itu, kira-kira 2 hari setelah itu Pak Tris ini keluar dari rumah. Nah, inilah kesempatan Adi mencari tahu apa benar kamar Pak Tris ini digunakan ritual untuk menyembah Nyi Roro Kidul. Tapi waktu itu Adi ini juga bingung gimana caranya dia melihat isi kamar Pak Tris, sedangkan kamarnya dalam keadaan terkunci dan nggak ada jendela. Satu-satunya cara adalah lewat pintu belakang. Di situ ada lorong yang seperti gudang. Nah, di lorong ini ada semacam ventilasi yang bisa melihat ke arah dalam. Ya, di samping kamar Pak Tris ini adalah toilet. Toilet ini ventilasinya agak besar, tapi kamar Pak Tris ventilasinya itu kecil. Jadi ada semacam kasa nyamuk di sana. Nah, Adi ini mulai ambil tangga karena dia penasaran betul. Dia naik ke atas tangga itu dan dia ngelihat. Nah, di dalam ini gelap, padahal suasananya ini siang hari. Langsung Adi balik lagi, dia cari senter atau semacamnya supaya dia bisa menerangi isi kamar tersebut. Jadi setelah dia cari beberapa saat, dia nggak menemukan senter. Terpaksa dia pakai HP. Jadi senter dari HP-nya itu mulai disorotkan ke arah dalam kamar. Memang nggak terlihat jelas, tapi di situ Adi bisa melihat di dinding itu ada lukisan semacam Nyi Roro Kidul, tapi lukisannya ini besar banget. Dan itu sengaja lukisan ini dipajang persis seperti di sebuah tempat. Nah, di tempat ini
ada dupa, dan juga ada bunga-bunga 7 rupa. Nah, disitulah Adi ini mulai berpikir, ternyata benar kata Om Hadi dan juga kata Wisnu. Barulah beberapa waktu kemudian Adi ketemu lagi dengan Wisnu. Adi semakin penasaran, Donu, terus bapakmu ini gimana? Masih ikut komunitas itu enggak? Menurut Wisnu, memang bapaknya Wisnu ini sudah enggak lagi ikut komunitas tersebut karena sempat diancam cerai oleh ibunya Wisnu. Nah, semakin sering bapaknya ini mengikuti komunitas tersebut, beliau itu pulangnya jarang sekali, lama sekali. Jadi beliau keluar rumah sampai 1-2 bulan kemudian balik lagi. Sedangkan ibunya Wisnu ini sama sekali nggak dinafkahi. Nah, berdasarkan hal inilah akhirnya ibunya Wisnu sempat mengancam bapaknya Wisnu kalau beliau tidak meninggalkan kegiatan itu, maka ibunya memilih bercerai. Nah, barulah pada saat itu bapaknya Wisnu ini mulai bertobat dan beliau nggak mau mengikuti kegiatan itu lagi. Nah, setelah mendapat cerita dari Wisnu ini, si Adi ini pun pulang kembali ke rumah. Dia nunggu kedatangan Pak Tris. Jadi Adi ini punya rencana, dia ingin melihat langsung ritual yang dilakukan oleh Pak Tris. Nah, malam itu sekitar jam 11 malam, Adi posisinya ada di depan TV. Dia sudah dengar motornya Pak Tris ini sampai deg. Barulah Adi ini membukakan pintu. Pas waktu Adi ini bukakan pintu Pak Tris ini kaget, loh. Kenapa kok dibukain pintu, Mas Adi? Saya kan bawa kunci. Nggak apa-apa Pak Tris, saya kebetulan nggak bisa tidur. Oh ya sudah. Terus Pak Tris ini masukkan motornya. Nah, di centelan sepeda motor itu Adi melihat ada seekor ayam. Ayam ini warnanya hitam. Jadi Adi ini sebelumnya belum tahu tentang ayam cemani, ayam yang berwarna hitam itu. Belakangan barulah dia tahu bahwa waktu itu yang dilihat Adi ini adalah ayam cemani. Ayam yang biasa digunakan untuk sebuah ritual. Nah, waktu itu Adi cuma melihat, ini kok Pak Tris bawa ayam masih hidup lagi. Nah, dengan polosnya Adi tanya, loh Pak Tris, ini mau masak ayam atau gimana? Nah, Pak Tris ini gelagap penjawabnya, oh enggak Mas Adi, ini mau saya kirim ke kampung. Saya kan di sana suka melihara ayam. Oh gitu, saya kira mau masak ayam Pak Tris. Enggak Mas Adi. Di situ raut wajah Pak Tris ini sudah mulai nggak enak. Nah, karena melihat situasi semacam ini, Adi pun pura-pura masuk kamar. Dia pura-pura tidur, dia bilang ke Pak Tris, ya sudah Pak Tris, saya tidur dulu. Adi masuk ke kamar. Nah, rumah Om Hadi ini kan cukup besar. Ada 5 kamar di sana, dan 1 kamar yang ditempati Pak Tris, posisinya ada di belakang sendiri, persis di samping toilet. Nah, ketika Adi masuk kamar, Adi ini mendengar suara langkah kaki Pak Tris menuju ke kamar belakang, ke kamar beliau sendiri. Setelah itu kamar ditutup, barulah Adi ini keluar dari kamarnya. Dia mengendap-endap, mendekat ke arah kamar Pak Tris. Nah, di situ Adi ini duduk persis di sebuah meja. Apa yang dipikirkan Adi waktu itu, kalau Pak Tris ini keluar secara tiba-tiba, dan Pak Tris melihat keberadaan Adi di sana, Adi akan beralasan bahwa dia mau ambil minum, karena posisi lemari es memang ada di belakang. Jadi Adi ini duduk-duduk di sana, dia nunggu sambil mendengar suara-suara apa yang muncul dari sana. Nah, tiba-tiba hampir setengah jam lebih Adi di sana, ini belum ada keanehan apapun. Suasananya masih tenang. Barulah tiba-tiba sekitar 45 menit kemudian, Adi ini mendengar ada suara orang, kalau dalam bahasa Jawa itu ngeremeng. Terus seperti itu. Adi sendiri nggak mendengar secara jelas ini Pak Tris ini ngomong apa. Yang didengar cuma suara orang mendengung. Nah, karena penasaran, dia semakin mendekat ke kamar itu. Telinganya ini dicoba didekatkan ke arah pintu, tapi masih nggak mendengar jelas. Akhirnya, secara otomatis Adi ini menempelkan telinganya di dinding pintu. Barulah dia bisa mendengar samar-samar, memang yang bersuara ini adalah suara Pak Tris. Nggak tahu apa yang dibicarakan, nggak disuarakan oleh Pak Tris ini, nggak tahu. Yang jelas terus-menerus Pak Tris seperti ini. Nah, hal itu terjadi sampai 10 menit dan Pak Tris masih terus seperti itu.
Akhirnya Adi sendiri yang merasa nggak enak. Dia kemudian balik ke kamar karena dia merasa perasaannya itu benar-benar nggak nyaman. Nah, ketika Adi sudah ada di dalam kamar, lampu kamar dimatikan, dia mencoba untuk tidur. Tiba-tiba Adi ini mencium aroma. Aromanya itu mirip aroma minyak wangi, tapi minyak wanginya itu seperti minyak wangi melati dicampur minyak wangi cendana. Campur aduk, baunya seperti itu. Nah, karena Adi ini tidak pernah memakai wewangian seperti itu, dia tentu kaget kenapa kok tiba-tiba ada wangi seperti ini di kamarku. Dia bangun, dinyalakanlah lampunya. Setelah lampu ini dinyalakan, bau ini nggak juga hilang. Nah, di situ Adi ini saking keselnya, kipas angin itu diputar-putar supaya baunya ini hilang. Sampai hampir 5 menitan. Setelah 5 menit, bau ini masih terus tercium. Akhirnya Adi pun terpaksa mematikan lampu kamar lagi dan dia mencoba untuk tidur. Nah, pada saat inilah Adi itu tiba-tiba melihat sekilas ada sosok perempuan yang masuk di dalam kamarnya. Dia ini rambutnya panjang sekali dan memaksa Adi untuk melihat ke arah si perempuan ini. Akhirnya Adi pun noleh ke arah sana. Kamar ini gelap, hanya diterangi sedikit bias cahaya dari ruang tengah. Disitulah samar-samar Adi ini melihat ada sosok perempuan, memang rambutnya panjang, dia pakai kebaya, entah warnanya apa karena masih terlihat samar. Terus si perempuan ini menyeringai ke arah Adi, tersenyum sambil taringnya itu keluar. Nah, disinilah ketika Adi melihat si perempuan ini mengeluarkan taring, langsung dia itu kaget sampai dia terpaksa teriak. Dia teriak-teriak terus langsung menuju ke saklar lampu. Lampu kamar langsung dinyalakan dan sosok perempuan ini hilang. Gak lama setelah itu, ada yang ngetuk pintu kamarnya Adi. Mas Adi, Mas Adi. Ternyata suaranya Pak Tris. Nah, Adi ini sudah terlanjur malu karena dia tadi sudah terpaksa teriak-teriak. Dibukalah oleh Adi. Ya Pak Tris, maaf Pak Tris, saya tadi teriak-teriak. Saya mimpi buruk Pak Tris. Oh, saya kirain ada apa Mas Adi? Ya enggak apa-apa Pak Tris. Nah, di situ Adi melihat ada sedikit bercak darah di tangan Pak Tris. Jadi semacam ada cipratan darah yang sudah kering. Lah, muncul pertanyaan dalam diri Adi. Jangan-jangan ayam tadi ini sudah disembelih sama si Pak Tris. Dia menghubungkan lagi cerita yang pernah diceritakan oleh Wisnu tentang bapaknya. Yang bapaknya Wisnu ini pernah menyembelih ayam di dalam kamarnya. Apa iya Pak Tris sudah melakukan ritual itu? Jadi Adi ini cuma bisa melihat. Setelah itu Pak Tris masuk lagi dalam kamarnya. Dan Adi mulai dari situ dia nggak bisa tidur. Nah, singkat cerita, hal ini sering sekali dialami oleh Adi. Dia sering mendengar suara Pak Tris ini berisik di dalam kamar. Sampai suatu ketika, pada saat Adi ini ada di rumah, waktu itu sekitar jam 5 lebih, jam 5 sore lebih, sudah menjelang maghrib. Nah, Pak Tris ini posisinya ada di belakang, di dekat dapur. Hal ini memang jarang terjadi. Suasana seperti ini jarang terjadi. Biasanya kalau Adi ada di rumah, Pak Tris ada di luar. Dan biasanya kalau Pak Tris ada di rumah, Adi ini masih ada di kampus atau lagi nongkrong bersama temannya. Jarang sekali mereka bersama di jam-jam sore seperti itu. Nah, kebetulan waktu itu, di jam 5 sore, mereka ini ada di dalam rumah semua. Pak Tris dan juga Adi. Untuk pertama kalinya, Adi ini baru mengetahui ketika itu terdengar suara adzan maghrib. Tiba-tiba ada suara berisik dari belakang, beruak seperti barang yang dibanting-banting, dan ada teriakan laki-laki yang suara ini memang suaranya Pak Tris. Nah, waktu itu Adi ini langsung menuju ke belakang. Dia tanya, Pak Tris, kenapa kok teriak-teriak? Nah, suara kumandang adzan ini masih terdengar. Terus Adi mengingatkan, Pak Tris, jangan rame-rame, jangan berisik, ini ada adzan. Tapi waktu itu Pak Tris ini memandang Adi dengan pandangan mata yang tajam dan kayak seolah Pak Tris ini nggak suka karena Adi mengingatkan seperti itu. Terus Pak Tris ini masuk dalam kamar, pintu kamar ini dibanting. Wah, tentu waktu itu Adi kaget dan merasa nggak senang dengan apa yang dilakukan oleh Pak Tris. Loh, ini loh rumah omku, kenapa kok Pak Tris ini bertindak yang seperti ini, kok kurang ajar banget. Setelah adzan ini selesai, langsung Adi ini telepon omnya.
Diceritakan semua dengan rasa jengkel. Adi merasa dia juga anak omnya. Dari kecil omnya ini memperlakukan Adi seperti anaknya sendiri. Jadi dia merasa ya ini juga rumahku. Kenapa kok dia ini cuma pegawai, terus dia bertindak seperti itu? Sampai banting pintu, sampai memandang Adi dengan pandangan yang gak nyaman seperti itu. Ya Adi kesel, dia cerita ke omnya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Tris. Nah, Om Hadi ini cuma bilang, Di, itu orang tua, Di. Udahlah, nggak usah kamu turutin. Mungkin Pak Tris ini lagi ada masalah di rumahnya. Cobalah kamu mengerti, coba memahami. Gimana pun juga itu orang tua. Sudahlah, nggak usah kamu ladeni, kamu maafin. Nah, karena sudah ditenangkan oleh Om Hadi, akhirnya Adi pun coba tenang. Singkatnya, semenjak saat itu, Adi ini sudah mulai nggak respect dengan Pak Tris. Jadi apapun ketika Pak Tris datang, Pak Tris menyapa, Adi hanya sekedar, oh ya Pak Tris, cuma seperti itu. Nah, singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Adi ini ditelepon oleh Om Hadi. Itu katanya Pak Tris masuk rumah sakit ya. Nah, waktu itu posisi Adi ini ada di kampus. Dia sendiri nggak tahu kabarnya. Karena sudah 2 hari ini Pak Tris nggak pulang ke rumah. Mungkin ada di rumah lain. Dan ketika mendapat kabar dari Om Hadi bahwa Pak Tris ada di rumah sakit, Adi tentu bertanya, saya sendiri nggak tahu Om. Memangnya Om Hadi dapat kabar dari siapa? Ya tadi Pak Tris itu sempat telepon Om. Katanya ada di rumah sakit dan kayaknya beliau ini mau opnam. Coba Di kamu tolong cek. Untuk biaya-biaya dan lain sebagainya kamu informasikan ke Om. Oh ya Om. Nah singkatnya sekitar jam 2:30 sore Adi langsung meluncur ke rumah sakit mendatangi Pak Tris. Ternyata kondisi Pak Tris ini parah. Menurut dokter beliau ini menderita paru-paru basah dan juga ada TBC. Pokoknya penyakit di daerah paru-paru. Nah dilihat oleh Adi, infus yang digunakan Pak Tris ini juga aneh, bukan infus seperti biasanya. Warnanya kekuning-kuningan. Entah infus apa, Adi nggak sempet tanya waktu itu. Dan posisi Pak Tris, badannya itu kurus kering. Nggak seperti sebelum-sebelumnya. Posisi Pak Tris waktu itu, beliau tidur dan belum bisa diajak bicara. Nah, karena melihat hal yang seperti ini, akhirnya Adi melaporkan hal ini ke Om Hadi. Om, kondisi Pak Tris seperti ini, dijelaskan semua oleh Adi. Dan sampai pada akhirnya Om Hadi bilang, ya sudah Di, kamu tunggu di sana ya. Tolong kamu jaga Pak Tris. Karena keluarga Pak Tris ini ada di desa, susah menghubunginya. Karena dia diperintahkan oleh omnya, dia pun manut, dia nunggu di sana. Baru sekitar jam 12:30 malam, barulah Adi ini mulai ngerasa ngantuk dan dia coba tidur. Dia merebahkan badannya persis di bawah tempat tidurnya Pak Tris. Nah, di ruang itu ada beberapa pasien juga, nggak cuma Pak Tris. Disitulah Adi mulai tertidur. Dia ngantuk dan sampai akhirnya dia tertidur. Tiba-tiba Adi ini dibangunkan oleh salah satu orang suster. Mas, bangun Mas. Adi bangun, ternyata di situ sudah ada beberapa suster. Dan beberapa suster ini bawa kain untuk penutup di tempat tidurnya Pak Tris. Nah, Adi kaget, loh ada apa ini sus? Mas, bapak meninggal. Loh kok gak bangunin saya? Ya tadi masnya dibangunin, baru bisa bangun sekarang. Tadi kondisinya emergensi, darurat sekali. Nah barulah di situ Adi ini ngelihat Pak Tris ini wajahnya pucat dan mulutnya itu menganga. Waktu itu Adi bingung, dia mau ngabarkan ke siapa. Coba ditelepon Om Hadi. Om Hadi nggak juga ngangkat telepon. Barulah sekitar jam 5:30 pagi, Om Hadi baru telepon ke HP-nya Adi. Om Hadi tanya, kenapa Di? Om, Pak Tris meninggal Om. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan Di? Tadi Om, sekitar jam 4 subuh. Nah di situ Om Hadi menjelaskan beliau nggak bisa langsung seketika itu juga pulang. Paling tidak keesokan harinya lah baru Om Hadi dan sekeluarga ini pulang ke Surabaya untuk ikut ngurusi jenazah dari Pak Tris. Tapi dari situ Adi bilang ke Om Hadi, Om gini aja Om, biar Adi aja yang ngurus jenazah Pak Tris. Sudahlah, ini harus dibawa kemana jenazah Pak Tris ini. Nah mungkin waktu itu suasananya ini sedang benar-benar semrawut. Om Hadi ini sempat mengucapkan beberapa hal. Salah satunya adalah beliau bilang, Di,
jenazah Pak Tris kamu bawa pulang ke rumah. Inilah yang didengar oleh Adi. Jadi setelah diurusi semua, mobil jenazah ini membawa jenazah Pak Tris menuju ke rumah yang ditempati Adi. Begitu sampai di sana, jenazah diturunkan, Adi menempatkan jenazah Pak Tris ini di sebuah tempat tidur. Nah, tempat tidur ini diletakkan di ruang tamu. Nah, yang ada di pikiran Adi, mungkin siang atau sore, keluarga Pak Tris ini datang ke rumah itu. Akhirnya di situ Adi sambil menghubungi teman-temannya. Sampai siang hari ternyata nggak ada kabar apapun. Keluarga dari Pak Tris nggak juga datang. Sementara Adi ini tinggal di lingkungan yang elit, di mana tetangga-tetangga ini juga jarang sekali ada yang keluar. Jadi waktu itu sampai sore hari, Adi ini sendirian, hanya bersama jenazah Pak Tris. Nah, ketika maghrib, Adi mendirikan sholat maghrib. Di situ Adi mulai kepikiran, ini kalau sampai malam, keluarga Pak Tris belum datang, keluarga Om Hadi juga belum datang, ini gimana? Aku harus gimana? Sampai sekitar jam 7 malam, ternyata benar suasana ini masih sepi. Nah, seharian itu memang Adi coba menghubungi Om Hadi. Tapi Om Hadi ini susah sekali dihubungi. Apa yang ada di pikiran Adi waktu itu, mungkin Om Hadi ini juga lagi sibuk ngurusi keluarganya di sana. Nah, sampai sekitar jam setengah 9 malam, barulah Om Hadi ini telepon. Di, kamu di mana? Om, ini aku di rumah Om. Tadi Adi coba telepon Om Hadi ini juga nggak diangkat-angkat. Iya Di, Om Hadi repot dari seharian, ada tamu dari Jakarta, ini urusan kerjaan. Terus gimana? Gimana? Kamu sekarang di mana? Ini Adi di rumah Om. Lah terus jenazah Pak Tris gimana? Ya ini masih di sini Om. Kagetlah Om Hadi loh. Di, kan tadi Om Hadi bilang bawa jenazah Pak Tris ke rumahnya yang ada di desa di Blitar. Itu Om sudah SMS kamu alamat dari Pak Tris, keluarganya Pak Tris. Lah inilah yang menjadi miskomunikasi. Jadi setelah menjadi miskomunikasi ini akhirnya Om Hadi bilang, ya sudahlah Di, besok insya Allah Om Hadi sudah mendarat di Surabaya. Jadi besok aja kita bawa bareng-bareng jenazah Pak Tris menuju ke desanya. Sudah sementara kamu di situ dulu, kamu sekarang sama siapa? Nah, Adi menjelaskan, saya sendirian Om. Kamu jangan sendirian, kamu ajak beberapa temanmu lah ke sana. Oh ya Om, Adi ini nggak tahu maksud dari Om Hadi ngomong seperti ini itu kenapa. Yang jelas Adi disuruh bawa teman. Mulailah saat itu Adi menghubungi teman-temannya. Teman-temannya disuruh datang semua ke sana. Lah kok secara kebetulan teman-teman Adi ini berhalangan semua. Ada yang bilang menemani ibunya, ada yang nggak boleh keluar, macam-macam. Jadi pada akhirnya sampai jam setengah 11 malam, Adi ini sendirian di rumah itu. Terus dia telepon kembali Om Hadi, Om, ini teman-temanku berhalangan semua. Ini Adi sendirian. Terus gimana Di? Berarti kamu sendirian sama jenazah Pak Tris? Iya Om. Ya sudah, kamu pastikan jenazah Pak Tris ini aman. Itu jenazahnya sudah dibungkus kain kafan belum? Sudah Om. Waduh Di, ya sudah wes, besok aja lah diurus. Nah, tapi Om Hadi ini nggak menjelaskan ketika ngomong, waduh Di, nggak mau menjelaskan lagi maksudnya apa. Ketika Adi telepon lagi, HP Om Hadi ini nggak juga diangkat. Nah, Adi ini bertanya-tanya, kenapa kok Om Hadi sempat was-was? Barulah sekitar jam setengah 12 malam, Adi ini manggil tukang nasi goreng yang lewat di depan rumahnya persis. Dia beli nasi goreng, setelah makan nasi goreng, dia masuk itu sekitar jam 12 malam lebih. Di situ Adi melihat posisi jenazah Pak Tris ini berubah. Jadi kayak jenazahnya ini bergerak. Yang semula jenazah ini lurus. Begitu Adi balik ke sana setelah makan nasi goreng, jenazahnya ini berpindah sedikit, agak berubah beberapa derajat. Disitulah Adi kaget. Dan di situ Adi membenarkan lagi letak posisinya, diluruskan lagi benar-benar pas di tengah tempat tidur. Nah, setelah Adi ini makan, dia ambil minum di belakang. Dia buka kulkas, setelah dia minum, dia balik lagi ke ruang tamu. Jenazah Pak Tris ini berubah lagi posisinya. Jadi yang tadinya lurus, ini semakin berubah. Jadi kayak membentuk 45 derajat. Nah, Adi ini mulai heran dengan kejadian waktu itu. Nggak mungkin ini, nggak mungkin. Ini jenazah benar-benar bergerak. Jenazah sudah dibenarkan oleh Adi, sudah diluruskan pas di tengah, tiba-tiba berubah. Akhirnya mau nggak mau Adi membenarkan lagi letak posisinya, diluruskan lagi dan ditempatkan pas di tengah tempat tidur.
Setelah itu Adi membacakan surat-surat pendek termasuk membacakan Yasin. Adi ini berusaha nggak tidur karena dia sudah tahu pasti ada kejadian yang nyeleneh, pasti ada kejadian yang horor. Ternyata benar, sekitar jam 1:30 malam, Adi ini sudah nggak kuat nahan ngantuknya itu. Nah, antara sadar dan nggak sadar, pada saat itu Adi melihat ada seorang perempuan yang berjalan, arahnya ini dia berasal dari kamarnya Pak Tris menuju ke ruang tamu. Nah, waktu melihat penampakan ini, Adi nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi dia melihat dengan jelas sosok perempuan ini berjalan dengan lunglai gemulai, langsung mendekat ke jenazah Pak Tris. Dan sosok perempuan ini ikut-ikutan tidur persis di samping jenazah Pak Tris. Dari situlah langsung Adi ini bisa bergerak. Ketika Adi bergerak dan dia sadar lagi, sosok perempuan ini sudah nggak ada lagi. Dan di situ Adi melihat jenazah Pak Tris ini bergerak lagi, dia berpindah posisi lagi. Nah, sampai pada akhirnya Adi mencoba membenarkan lagi pas di tengah. Dan saking jengkelnya Adi waktu itu, dia ngambil tali. Sebelum dia ambil tali, dia ambil 2 guling. Guling ini ditempatkan di samping kanan dan di samping kiri jenazah Pak Tris. Harapannya supaya Pak Tris ini gak gerak lagi jenazahnya. Setelah itu barulah diikat dengan tali seadanya. Dan di situ baru Adi ini mencoba untuk tidur. Belum lama Adi ini tidur, Adi itu mendengar ada suara. Nah, Adi ini berat sebenarnya mau buka mata karena dia ngantuk. Tapi karena dia mendengar terus suara ini, dia coba buka mata pelan-pelan. Nah, disinilah ada pemandangan yang mengerikan sekali. Dia melihat jenazah Pak Tris ini berdiri melongok ke arah Adi. Dan yang waktu itu dipastikan oleh Adi, jenazah Pak Tris ini sudah terbungkus kain kafan semua. Waktu itu Pak Tris ini menampakkan wajahnya pucat, agak kehitam-hitaman, melongok ke arah Adi sambil mengeluarkan suara seperti itu. Lah disitulah Adi ini teriak-teriak sampai dia ini keluar rumah. Begitu dia keluar rumah, sampai keluar gerbang, dia langsung lari menuju ke pos security. Di sini Adi ini bilang, "Pak, Bapak tahu kan di rumah saya ini ada jenazahnya Pak Tris. Kenapa, Mas?" "Saya ditakutin, Pak." "Ya wis, Mas, sampai di sini aja." Ada 2 orang security yang menampung Adi di pos satpam tersebut. Sampai pagi hari. Waktu itu Adi ini dibangunkan sekitar jam 5:30 pagi. Adi itu kedandapan, dia tanya ke Pak Satpam ini, "Pak, jam berapa, Pak?" "Ini, Pak, jam 5:30, Mas." "Waduh, Pak, saya belum sholat subuh, Pak." "Ya udah, sholat subuh di sini aja." Jadi waktu itu Adi langsung cepet-cepetan sholat subuh. Dia masih ada di sana. Dia masih belum berani kembali ke rumahnya. Dia bilang ke 2 orang security ini, "Pak, nunggu om saya ya, Pak." "Oh iya, nggak apa-apa, Mas, ini aja, Mas." Barulah sekitar jam 9 pagi omnya Adi ini telepon, "Loh, Di, kamu di mana?" "Ini om, saya di pos satpam." "Loh, ini om sudah di rumah, Di." "Oh iya, om." Akhirnya singkatnya Adi menuju ke sana. Begitu omnya Adi ini masuk ke dalam rumah, mereka kaget melihat jenazah dari Pak Tris ini, pocongnya itu sudah terbongkar. Jadi kepala Pak Tris ini terlihat, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat dan hitam. Om Hadi tentu kaget, "Loh, Di, ini jenazah Pak Tris kayak gini ini dari kapan?" "Nggak tahu, Om. Terus terang ya, Om, semalam itu Adi ditakutin." Diceritakan oleh Adi kejadian yang dilihat oleh Adi malam itu. Akhirnya Om Hadi baru cerita, "Ya sudah, Di, kamu rapikan lagi, ayo kita segera bawa jenazah Pak Tris ke desanya." Nah, dalam perjalanan itulah, di belakang mobil jenazah Pak Tris, ketika Adi bersama Om Hadi dan juga keluarga Om Hadi di dalam mobil, Om Hadi cerita bahwa Pak Tris ini memang punya sebuah komunitas yang bisa dikatakan komunitas ini mengagung-agungkan Nyi Roro Kidul. Jadi di kamar Pak Tris itu ada sebuah lukisan Nyi Roro Kidul. Dan di sanalah Pak Tris ini selalu melakukan ritual-ritual penyembahan. Nah, di sana juga Pak Tris sering menyembelih ayam cemani untuk dilakukan ritual sesembahan. Adi langsung bertanya ke Om Hadi, "Loh, kok Om Hadi ini membiarkan punya karyawan yang seperti itu?" Om Hadi ini bilang ke Adi bahwa Pak Tris ini sudah lama ikut Om Hadi. Dulu Pak Tris nggak seperti itu. Tapi semenjak istrinya meninggal, Pak Tris itu ambisius karena dia pernah dapat informasi dari beberapa orang
bahwa ada sebuah komunitas yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan cara mendatangkan roh orang yang sudah meninggal itu. Dari situlah mulai Pak Tris ini aktif dalam komunitas tersebut, dan sampai pada akhirnya Pak Tris pun menjadi penganut di komunitas tersebut. Nah, setelah mendapat cerita dari Om Hadi juga menjelaskan kepada Adi, Pak Tris itu dia itu benci kalau ada suara adzan. Dia juga benci kalau lihat orang sholat. Nah, menurut Om Hadi, entah ini adalah kesepakatan dari komunitas mereka atau memang pribadi Pak Tris sendiri yang seperti itu. Yang jelas yang diketahui oleh Om Hadi, setiap kali ada adzan yang berkumandang, Pak Tris itu selalu terlihat marah, dan Pak Tris ini terlihat nggak suka dengan adanya suara adzan itu. Langsung Adi ini ingat, waktu itu Adi melihat sendiri ketika adzan maghrib berkumandang, Pak Tris itu marah-marah, dan semenjak itulah Adi ini benci dengan Pak Tris. Nah, singkatnya jenazah Pak Tris ini sampai di rumahnya, dan ketika jenazah Pak Tris ini dimakamkan, sebenarnya Om Hadi ini juga was-was, jangan-jangan ada kejadian yang aneh. Ternyata ketika jenazah Pak Tris ini dimakamkan, nggak ada kejadian apapun. Singkatnya mereka pun kembali dan Adi beraktivitas seperti biasa sampai kemudian Adi ini lulus kuliah. Setelah Adi lulus kuliah, dia kembali ke desanya, dan waktu itu menjelang Lebaran, semua keluarga Adi ini kumpul di rumah Om Hadi yang ada di Surabaya. Disitulah mereka cerita-cerita, dan waktu itu Om Hadi ini sempat menceritakan sebuah kejadian yang terjadi di kampungnya Pak Tris. Jadi Om Hadi ini sempat mendapat cerita dari keluarga Pak Tris di sana. 7 hari setelah Pak Tris ini dimakamkan, banyak orang-orang desa di sana itu yang ditakuti oleh sosok pocong, dan mereka ini mengaku bahwa sosok pocong ini adalah pocong Pak Tris. Kejadian itu terjadi sampai 1 bulan lebih. Warga kampung ini diteror dengan penampakan pocong Pak Tris. Nah, cerita ini baru didapatkan Adi pada saat mereka semua kumpul di rumah Om Hadi di Surabaya. Nah, jadi inilah teman-teman cerita yang dibagikan oleh Adi kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan semoga juga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan